Kayaknya udah basi deh. Lu nggak mau cari kakak adik yang lain? Basi deh gue sama Ruben. Demi Allah, alhamdulillah demi Allah, gue nggak peduli, gue nggak kenapa-napa. Ada orang yang bilang katanya, Jordi mau turun ranjang. Waktu dia pegang badan gue, dia bilang gini, saya buka baju zirahnya ya. Terus gue kayak, baju zirah, maksudnya apa ya? Apa sih titik terendah lo seumur hidup dari 2 tahun terakhir aja? Apa sih titik terendah lo? Tahun kemarin kali ya, abis pandemi, terus gue ngerasain efek kayak yang pasti psikologi orang-orang di sekitar, ekonomi juga pasti, keuangan, kemudian gue merasa kayak gue tuh badannya terlalu banyak menerima cobaan gitu. Ya lo bayangin, kasus merek 2020, 2019 tuh tiap tahun, kayaknya gue press conference mulu tiap tahun. Kalau nggak kelar-kelar tuh orangnya. Kasus merek, abis itu ada berita lagi, FYP apa lagi, macam-macam lah pokoknya setiap tahun. Sampai akhirnya gue mikir, teman-teman gue selalu bilang sama gue terakhir, kayak ngomong sama gue tuh, Jor ngomong sama lo tuh udah nggak enak. Karena apapun yang keluar di kepala gue tuh akhirnya terlalu sensitif, sama gue tuh terlalu tegang. Sampai gue ada di level, gue nggak bisa ngerasain makanan enak apa enggak. Bener-bener pas masuk mulut, ya makanan. Makan ayam bakar, ya ayam. Makan pecel ayam pedes, ya pecel pedes gitu. Sampai akhirnya gue tuh kayak kayak heartless. Gue punya trust issues, gue nggak percaya orang. Jadi gue itu secara tidak sadar gue kehilangan kesadaran dirinya gue. Jadi apa yang ada di badan gue ini bukan gue, gitu. Itu tuh penyebabnya apa sih? Penyebabnya banyak tekanan. Yang kedua pasti karena tidak bisa mengekspresikan diri sendiri. Biasanya terlalu didapat banyak pressure dari orang lain sampai akhirnya apa yang kita perbuat itu bukan karena kemauan kita, tapi karena kita takut sama orang lain, gitu. Apa pressure yang lo dapet? Oh banyak dong. Misalnya satu aja. Gue takut orang lain kecewa. Gue takut, gue tuh nggak enakan sama orang. Gue takut orang lain nanti marah sama gue, atau gue takut orang lain nanti jadi nggak happy sama hasilnya. Padahal ya nggak bisa. Lo ya diri lo. Tinggal bagaimana lo akan mengatakan apa kemauan lo, apa yang lo feel, apa yang lo pikirin, apa yang lo rasain dengan cara yang baik. Nggak bisa dipendem. Apakah salah satu penyebabnya tentang berita hubungan lo sama Ruben? Oh enggak lah, enggak banget itu mah. Oh itu mah gue udah nggak kenapa-napa, sama sekali nggak kenapa-napa. Tapi kan sekarang orang masih menganggapnya. Kayaknya udah basi deh. Lu nggak mau cari kakak adik yang lain? Basi deh gue sama Ruben. Udah nggak seru gue sama Ruben. Cari yang lain aja deh, coba yang lain. Berarti maksudnya bukan itu ya penyebab utamanya? Itu bahkan nggak jadi sebab buat gue. Kalau beritanya jadi sebab nggak? Demi Allah. Sama sekali? Sama sekali. Alhamdulillah demi Allah, gue nggak peduli, gue nggak kenapa-napa. Cuma kayak, keganggu dong? Enggak. Apa yang bikin lu nggak keganggu ya? Malaikat juga tahu. Iya, lagunya gitu kan. Nah, gini. Apa yang bikin gua nggak keganggu? Iya. Karena gua sudah melakukan proses healing gua tahun kemarin. Jadi tahun kemarin 2023 tuh, gua pengen banget share ini bakal panjang banget mungkin karena gua udah banyak di YouTube lagi. Gue pengen banget bisa share ke kalian semua guys gitu, pelan-pelan tapi ya. Tapi di tahun 2023 kemarin tuh gue hampir menjadi orang gila. Gue nggak bisa, yang gue bilang tadi, gue nggak bisa ngerasain makanan, gue nggak bisa ngerasain sakit hati, gue nggak bisa ngerasain kecewa, gue nggak bisa ngerasain sedih, pun gue nggak bisa marah karena terlalu banyak ditumpuk di badan. Sampai satu waktu teman gue ngomong, Jor, kita tuh kan cari uang susah. Mau nggak kalau kita
berproses untuk diri kita sendiri, kata dia gitu. Apa sih maksudnya, gue bilang gitu. Iya banyak loh. Bukan cuma kita, tapi orang-orang lain tuh banyak yang secara tidak langsung dirinya mereka tuh sebenarnya mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, atau gangguan psikologi. Tapi mereka nggak sadar. Nah, itu yang lama-kelamaan nantinya akan terus tumbuh, berdiam diri di badan orang masing-masing, dan itu yang nantinya bakal menimbulkan penyakit. Contoh paling gampang, yang tadi gue pernah cerita. Kalau orang jahat tuh berarti orang yang tidak berbahagia sama dirinya. Kalau orang yang terus-terusan jahat, suatu saat badannya dia itu menyimpan toksik kan. Badannya dia itu menyimpan energi nggak bagus. Nanti ada aja penyakit yang nempel di badannya dia. Itu kalau orang jahat. Sama kayak orang yang terus-terusan sedih, orang yang terus-terusan dibully gitu ya. Itu mungkin sekarang dia bisa menerima badannya. Efeknya mungkin 3-5 tahun nanti kemudian. Efeknya bisa apa aja loh. Dia bisa berubah jadi jahat, dia bisa berubah jadi halusinasi, gaslighting. Ada lagi loh orang yang gaslighting tuh, kalau nggak salah ya. Namanya tuh gaslighting. Lo pernah ketemu kan orang yang kalau lagi ngomongin dirinya sendiri pakai istilah orang lain. Oke. Jadi dia sebenarnya lagi mencerminkan dirinya dia, tapi dia pakai fitnahan orang lain. Ada loh yang kayak gitu. Ada banget. Itu tuh si Rai tuh. Lo tau nggak? Lo hati-hati ya sama Rai ya. Rai itu tuh punya maksud sama lo. Dia tuh aslinya jahat. Dia tuh aslinya kayak gini. Padahal dia lagi ngomongin dirinya dia untuk apa? Untuk ngelegain hatinya dia. Tapi dia pakai nama orang lain. Ada yang kayak gitu. Berarti gorengan berita tentang keluarga nggak jadi masalah buat lo ya? Alhamdulillah gue udah bener-bener gue udah proses rilis. Kalau orang jadi sekarang ngomentarin lo sama Ciwenda itu gimana? Karena kok ada lo terus di rumah ngucapin ulang tahun. Nah itu ya kalau itu gue juga nih, kalau gue bisa ngomong ya, ada orang yang bilang katanya, gue juga baru tahu dari wartawan, katanya Jordi mau turun ranjang. Iya. Ya susah kalau orang Indonesia mentalnya diranjang sama selangkangan. Ya susah coy. Jadi gue gimana mau ngerespon kalau orang aja otaknya diranjang. Otaknya di sekitaran selangkangan. Dan gue gak mau ngerespon orang yang kayak gitu. Jadi kayak kalau orang ngomong kayak gitu ya udah, kecuali ada orang yang ngomong. Ngajakin di diskusi serius lah yang menurut gue selevel sama gue nih pandangannya. Lu boleh tau gak sih kalau lu sama Ciwenda tuh ngerespon kayak gitu, kalian kalau ketemu tuh respon berita gitu gimana respon kalian? Oh, gue sama Ciwendi dan lain-lain menguatkan sih sebenarnya. Lebih kayak Ciwenda tuh kayak gitu sempat stres juga loh. Dia tuh sampai pagi-pagi, gue pernah 5:30 pagi dia kirimin link-link orang pada ngomongin apa segala macem gitu. Gue telepon ke Wendy pagi-pagi, lu di mana? Lu ke rumah Cici Gi, cepetan ambil handphonenya, gue bilang gitu. Soalnya dia tidur, dia pasti belum tidur tuh. Iya. Gitu. Udah. Oh berarti respon lu berdua tuh cuman kayak gitu ya? Maksudnya pas yang diomongin misalnya, wah si Jordi mau turun ranjang sama Ciwenda. Nah mas gue respon kalian berdua tuh gimana? Apa ketawain? Apa kalian? Ya ngetawain aja kali. Ya itu dia tadi yang gue bilang, susah kalau orang otaknya udah diranjang. Oke, jadi akhirnya titik baliknya akan lo bisa ya normal lagi aja. Titik baliknya akhirnya gue terapi. Gue proses healing journey. Misalnya? Gue terapi sama apa namanya practitioner. Jadi gue ada treatmentnya, ada body healing, kemudian gue ada sound healing gitu. Sampai akhirnya begitu dipegang badan gue, ada salah satu practitioner gue, dia ngomong, kamu tuh punya problem apa? Kamu tuh orangnya gimana? Dan dia pernah ngomong gini, waktu dia pegang badan gue, dia bilang gini, saya buka baju zirahnya ya. Gue kayak, baju zirah maksudnya apa ya? Gue bilang gitu. Itu apa tuh? Aneh kan? Itu apa? Maksudnya apa ya kak? Gue bilang gitu. Maksudnya apapun yang kamu rasain, apa yang kamu temuin rasanya, ya udah jangan ditolak. Jadi kalau kamu intinya gini, kalau nanti gue ke depannya tuh gue merasa senang, gue merasa sedih, gue merasa kecewa, jangan ditolak. Karena kan ada orang yang merasa gitu ya. Nah gue tuh memang dari dulu orangnya selalu bilang gini, kalau gue lagi bahagia, gue selalu akan bawa dalam istighfar biasanya gitu loh, kayak
Astagfirullahaladzim, ini lagi di ujian kenyamanan nih gitu. Sebenarnya nggak boleh tahu yang kayak gitu. Sebenarnya bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah, saya berbahagia hati dengan apa yang saya dapetin. Terima kasih ya badan saya sudah berhasil mencapai ini. Dipuji dulu badannya kan udah berhasil. Jangan belum apa-apa, baru mau naik perasaannya udah dijatohin lagi. Nggak boleh. Itu yang bikin orang lama-lama akhirnya bisa mati rasa. Prosesnya berapa lama ya? Termasuk sama sedih lama, lama banget. Termasuk sama sedih. Kalau orang sedih tuh ada orang yang kayak, gue harus kuat, nggak bisa. Kalau sedih, temuin sedihnya. Temuin sedihnya, tangisin. Apa yang mau ditangisin, tangisin dulu. Ingat-ingat kejadiannya. Sampai nanti udah ada waktunya, baru berhenti. Jangan ditolak rasanya gitu. Nah itu yang gue sering lakuin. Sampai akhirnya gue nggak bisa seneng, gue nggak bisa bahagia. Gue nggak bisa sedih, gue nggak bisa nangis, gue nggak bisa kecewa juga sama orang. Jadi jawaban gue tuh selalu kayak, ya lu mau harap apa sih dari manusia? Lu mau ekspektasi apa dari manusia? Padahal kan nggak boleh ya. Kita kan makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain gitu. Prosesnya 8 bulan, ada beberapa part terapinya. Dari dipegang badannya, dimasas, dia sampai tahu gue punya problem apa, dia sampai tahu karakter gue itu kayak gimana. Gue sampai nanya sama dia, Kak kamu tuh dukun ya? Enggak, bukan dukun Jor, tapi kami para practitioner itu diajarkan bahwa apapun yang dialami sama tubuh manusia biasanya pertama kali disebarkan melalui otak. Jadi kita marah, kita kecewa, kita sedih kan adanya di kepala kita ya. Setelah itu sama otak kita langsung disebar ke seluruh tubuh melalui darah, saraf, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Nah itu yang akan numpuk di badan kita. Kalau kita nggak keluarin rasanya, nanti itu yang akan jadi penyakit. Kayak gelas lah. Kalau diisi terus lama-lama kan luber. Gitu. Jadi kesimpulannya? Kita lanjut part 2.